Duk, maafkan Bapak ya, Duk. Ini semua salah Bapak, memaksakan kehendak Bapak, sehingga kamu menjadi seperti ini, kata bapakku. Enggak apa-apa, Pak. Surti baik-baik saja kok, kataku sambil berusaha tersenyum agar Bapak tidak bersedih. Terlihat air mata Bapak mengalir, membasahi pipinya yang sudah. Halo para pemirsa, kita lanjutkan kembali kisahku. Setelah kepergian suamiku ke Sumatera, aku melahirkan anak kami. Bapak terlihat sangat tertekan batinnya melihat keadaan rumah tanggaku. Kulihat wajah tuanya makin keriput, menahan beban batin karena rasa bersalahnya telah memaksakan perjodohanku. Sehingga rumah tanggaku jauh sekali dari apa yang diharapkan sebagai orang tua. Setelah 1 tahun suamiku bekerja di Sumatera, akhirnya suamiku pun pulang ke rumah. Tapi tak banyak perubahan atas sikap dan perilakunya terhadapku, masih kasar dan galak. Aku pun hidup dalam kegelisahan dan kecemasan. 1 bulan suamiku berada di rumah, dia pun minta pamit akan mencari kerja lagi. Kali ini ia pamit akan pergi ke Kalimantan. Hatiku sedikit lega. Beberapa kali dia pergi dan pulang dari Kalimantan ke Jawa Timur, sampai anakku sudah mulai usia masuk sekolah. Pernah suatu hari saat suamiku ada di rumah, ada kerja bakti bersih-bersih dusun atau kampung, tapi suamiku tidak ikut. Saat itu suamiku sedang tidur dan aku sendiri sibuk memasak di dapur. Lalu anakku yang sudah bersekolah tiba-tiba minta diantar untuk berangkat ke sekolahnya. Bu, anterin aku ke sekolah dong. Dengan manjanya, anakku merajuk untuk minta diantar. Karena aku sedang sibuk di dapur, aku pun beranikan diri minta tolong kepada suamiku. Toh, dia adalah bapaknya. Mas, bangun mas. Itu loh anak kita minta diantar ke sekolah. Tolong dong diantar. Ini sudah siang loh mas, nanti dia telat, kataku. Tapi suamiku tidak beranjak dari tempat tidurnya. Mas, tolong mas, aku lagi sibuk nih, lagi masak. Nanggung, gak bisa ditinggal-tinggal, kataku lagi sambil beranjak keluar kamar. Tiba-tiba terdengar pintu kamar ditendang dengan kerasnya hingga rubuh. Melihat itu, aku secara refleks menahan kamar yang roboh dengan tanganku. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika seandainya menimpa kepalaku dan anakku. Dan aku pun masih bersabar dan memaafkan demi anakku. Sebulan sudah dia ada di rumah sejak kedatangannya dari Kalimantan. Dan kali ini pun dia pamit lagi untuk berangkat ke Kalimantan. Namun kali ini dia minta uang padaku. Aku pun katakan kalau aku nggak ada uang. Dek, aku mau berangkat ke Kalimantan. Aku minta uangnya dong, kata suamiku. Mas, aku nggak punya uang, kataku. Alah, masa sih nggak punya, kata suamiku. Sungguh mas, aku belum selesai aku bicara,
Tiba-tiba, plak, ya Allah, kakinya mendarat di wajahku. Rasanya panas dan sakit wajahku. Seketika gelap pandanganku. Ku coba menahan sakit ini. Ya Allah, Mas, kamu tega sekali sih. Jelek-jelek begini, aku ini ibu dari anakmu, kataku lirih sambil pergi berlalu. Ketika aku meninggalkannya, aku berpapasan dengan ibuku. Ibuku kaget melihat wajahku. "Kenapa dengan wajahmu, Nak?" tanya ibuku. "Gak apa-apa, Bu, hanya terbentur tiang tadi kok," jawabku sambil cepat-cepat berlalu meninggalkannya, agar ibu tidak banyak bertanya lagi. Setahun berlalu sudah suamiku pergi ke Kalimantan. Ketika itu bapakku pergi meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Dan mulai sejak itu aku menjadi tulang punggung keluarga. Pada bulan Mei 2006, aku ingin menyusul suamiku ke Kalimantan karena sudah lama dia tidak pulang. Dan anakku selalu menanyakan keadaannya, menanyakan ayahnya. Tekadku sudah bulat mau menyusul suamiku karena perasaanku juga tidak enak, takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari anakku. Aku pecahkan celenganku, uang simpananku selama ini, dan aku hitung-hitung ada 350.000. Insya Allah cukup. Tanpa pikir panjang, aku pun berangkat menyusul suamiku ke Kalimantan sendirian. Anakku aku titipkan kepada ibuku. "Bu, Surti menitip anak dulu ya, Bu ya. Surti mau nyusul ke Kalimantan," kataku sambil memeluk dan mencium ibuku. "Kamu sudah mantap nyusul suamimu, Nak?" tanya ibu. "Iya, Bu. Surti pamit dulu ya," kataku. "Iya, Nak. Hati-hati di jalan. Jangan lupa banyak berdoa ya, Nak ya," pesan ibuku sambil melepas kepergianku dengan mata berkaca-kaca. Jarak dan perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan aku tempuh demi ayah anakku. Tetapi setelah aku sampai adalah bukan yang aku harapkan. Ternyata ini adalah awal dari kehancuran rumah tanggaku. Aku datang ke alamat suamiku. "Assalamualaikum," salamku sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," terdengar jawaban dari dalam rumah. Tak lama kemudian muncullah seorang perempuan tua dari balik pintu sambil bertanya, "Mau cari siapa, Nak?" "Mau tanya, Bu, apa benar Mas Ek tinggal di sini?" tanyaku sambil menyebut nama suamiku. "Oh, iya benar, Nak," jawabnya. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita muda yang sedang hamil. "Ada apa, Bu?" tanyanya. "Oh, ini loh, ada yang mencari suamimu." "Suamimu kemana?" kata si ibu. "Oh, dia sedang keluar sebentar, Bu, lagi beli rokok," kata wanita muda yang sedang hamil. Mendengar ucapan ibu tua tersebut, bagaikan mendengar petir di siang bolong. Dadaku terasa bergejolak, menahan sakit dan amarah. Malam itu serasa langit Kalimantan menimpa tubuhku, berat dan sesak.
ternyata suamiku telah menikah lagi. Pantas selama setahun ini ia tidak pulang-pulang. Jujur saja selama ini aku berusaha mengalah dan bersabar, dan demi anak dan juga demi orang tuaku. Tapi apa yang aku dapatkan sungguh sangat menyakitkan. Aku bisa kuat, aku bisa sabar, aku bisa menerima. Tapi untuk perselingkuhan tidak ada dalam rumus kehidupanku. Aku tidak mau dikeduain. Karena itu sangat melukai harga diriku. Tanpa izinku, suamiku telah menikah lagi. Pantas saja dia betah, pantas saja dia gak pulang-pulang. Aku berusaha menahan emosiku. Aku membayangkan akan betapa kecewanya anakku. Tak berselang lama terdengar suara sepeda motor datang, dan ternyata yang datang adalah suamiku. Betapa terkejutnya dia ketika melihat aku berada di rumah istrinya. "Loh, Surti, kok kamu ada di sini?" tanya suamiku. "Siapa, Mas? Siapa perempuan itu?" tanya wanita yang sedang hamil kepada suamiku. Dengan cepat aku menjawab pertanyaan wanita tersebut. "Saya adiknya, Mbak," kataku sambil menahan perasaan sesak di dada.